Halo bro, selamat datang di segmen Berisik Tapi Asik. Ini merupakan segmen pertama kami. Kenapa ini dibuat? Karena emang betul-betul ada sesuatu yang emang harus diobrolkan. Makanya kita kasih tema Berisik Tapi Asik, ya kan? Tidak lupa pula, ya kan? Saya tidak sendirian, sama sahabat saya lagi. Ya. Gimana kabarnya sahabat bro? Ya baik. Cuman akhir-akhir ini kadang cuacanya panas, kadang dingin. Tapi minggu terakhir ini panas terus. Oh, minggu terakhir ini. Kayaknya dari April kemarin yang panas ini bro. Ya kayaknya banyak masalah. Gak tahu masalah apa yang menimpa ini. Ya. Kebetulan ini segmen pertama kita bro. Ya kan? Kita di sini mau membahas apa ini enaknya? Wah, banyak. Kalau cari topik itu banyak yang perlu dibahas. Kayaknya udah siap bro saya ini kan untuk membahas, untuk berisik tadi itu kan. Ya kan gunanya konten ini kan biar bisa mengganggu waktu istirahatnya teman-teman. Ya. Jadi mau gak mau kita harus ngobrol apapun itu, ngoceh aja ya. Jadi untuk segmen kali ini yaitu kita mau membicarakan perihal pemakzulan Gibran. Wow, panas langsung nih. Baru duduk juga langsung panas di tempat duduk. Jadi kita ini mau membicarakan pemakzulan Gibran bro. Jadi di April kemarin, di 2025 ya kan, di April kemarin itu ada segerombolan, saya bilang segerombolan karena bentuknya forum Purnawirawan itu mengirimkan surat cinta terhadap DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Jadi dikirimin surat cinta tiga-tiganya itu, bro. Entah itu siapa, kekasihnya itu. Oh, saking sayangnya gitu. Iya. Makanya dikirimin surat. Ya, dikirimin surat cinta. Gitu. Nah, tapi yang menarik itu bro, katanya surat cinta itu masih ditampung sama Sekjen DPR RI, yaitu Profesor Dasko. Wah, takutnya itu belum dibaca. Aduh. Lah, nanti kan alasannya kalau semisal ditanya mana kok gak ada tindak lanjut, ternyata saya lupa untuk dibaca, ditaruh di lemari. Saya rasa ya namanya surat cinta harusnya DPR, MK dan MPR seharusnya seneng dong bro kalau berbicara surat cinta. Nungguin mereka ya? Iya, nungguin surat cinta dari Forum Purnawirawan ya. Tapi kabar terakhir emang surat itu oleh Sekjen DPR RI, oleh Profesor Dasko itu katanya masih belum dibaca bro. Kalau semisal sampai sekarang belum dibaca, kayaknya isu itu kan udah lama munculnya. Kayaknya seperti itu bro. Dan baru akhir-akhir ini kembali mencuat nih. Kayaknya karena Gibran terlalu enak jalan-jalan ke anak-anak yang dikasih makanan gizi gratis. Akhirnya biar gak jalan-jalan terus, ini angkat dulu lah gitu. Iya, dikasih surat. Kayaknya biar apa ya, untuk mengglowingkan rakyat Indonesia itu Forum Purnawirawan itu nggak kebagian skincare kayaknya. Makanya pengiriman surat cinta gitu kan. Bisa jadi karena skincare itu sekarang menjadi kebutuhan. Ya. Rokokan dulu bro. Tapi kira-kira isu ini itu hanya sebatas isu atau emang betul-betul akan terus bergulir ini bro? Karena kenapa seperti itu ya kan? Kenapa seperti itu? Karena elit-elit politik, elit-elit pemerintah itu saat ini menanggapi dengan santai bro. Kayak AHY, kalau AHY kan ya emang kayaknya tidak mau menyinggung menyinggung kanan kiri. Takutnya di 2029 banyak musuh. AHY menanggapi dengan santai. Artinya baik-baik saja ya kan. Karena ini beliau menjaga marwahnya untuk di estafet selanjutnya
gitu kan. Kayaknya seperti itu. Tapi kenapa kok sampai Purnawirawan ini memberikan surat cinta terhadap DPR dan MK dan MPR untuk memakzulkan Gibran? Itu sebenarnya masalah awalnya itu seperti apa? Dari masalah secara struktural sampai masalah politik ini, bro. Apa Purnawirawan ini diduga tim sukses atau seperti apa? Wah, bisa kita bicarakan itu, bro. menarik. Kita sebagai warga biasa itu perlu kayaknya melihat hal-hal yang seperti ini untuk mencoba menelaah bersama. Kira-kira ini framing media atau seperti apa? Nah, atau nggak ada kegiatan yang mau dilakukan oleh para purnawirawan itu yang lagi berkumpul waktu itu sehingga memberikan surat ini, surat cinta ini dilayangkan kan gitu. Cuman emang dari awal pencalonan sampai terpilih pun gitu, pada awalnya emang banyak problem nih sosok ini gitu loh. Mulai dari pamannya yang ada di MK, terus batas usia yang dirubah gitu kan. Jadi kan mulai ada gejolak kan dari sana sudah. Dari berangkatnya seolah-olah orang ini seolah-olah banyak support di belakangnya. Kebal banget ini. Jangan-jangan yang mendorongnya dewa-dewa. Banyak tangan di belakangnya. Jadi dewa-dewa ini seolah-olah ini harus mau gak mau harus dimajukan gitu kan. Tapi kan gini, bro, surat yang dilayangkan sama Purnawirawan itu bukan cuman perihal itu yang dimasukkan, bukan cuman perihal keputusan MK yang meloloskan Gibran di batas usia waktu itu. Akan tetapi yang lebih menariknya itu Gibran ini dinyatakan punya sifat tercela, yaitu pas waktu akun Fufu Fafa waktu itu, bro. Ya, sempat rame emang masalah Fufu Fafa itu, sampai di berbagai platform digital banyak yang coba untuk menanggapi itu. Salah satunya yang paling gencar sampai masalahnya bapaknya, Raja Jawa, yang sering mengomentari itu ya Roy Suryo gitu kan. Membahas masalah akun Fufu Fafa, di mana itu membahas dan menyentil banyak tokoh gitu kan. Ya rame lagi sekarang Fufu Fafa itu. Rame lagi? Iya, bro. Ya mungkin itu dijadikan salah satu alat gitu. Mungkin ini salah satu alat yang membuat Gibran sudah tidak layak menjadi seorang wakil. Makanya harus dibalsulkan karena memiliki perilaku yang kurang baik, hitungannya yang menghina. Punya sifat tercela. Iya, kan menghina orang lain gitu kan. Jadi tokoh-tokoh dibilang apalah kan dan sebagainya gitu. Jadi kan membahayakan sebagai wakil presiden yang seharusnya menjaga marwahnya yang tidak jauh beda dengan presidennya, meskipun hubungannya cukup harmonis ya dengan Bapak Prabowo. Kan tetapi kan kalau berbicara soal pemakzulan, ini kan bukan lagi berbicara soal Prabowo-nya gitu. Tapi secara struktural presiden dan wakil presiden gitu. Tidak bisa disatukan gitu. Iya. Karena karakternya berbeda, tanggung jawabnya juga berbeda gitu. Jadi dari beberapa problem yang muncul belakangan ini, yang lagi-lagi dari kemarin-kemarin sudah ada, mulai dari akun Fufu Fafa, terus masalah pamannya seolah-olah ada campur tangan dewa di dalamnya gitu, sehingga sosok ini harus diloloskan gitu kan. Terus berbicara masalah cacatnya administrasi, di mana usia itu tidak pas dengan kriteria pencalonan, demi meloloskannya udahlah dirubah dulu namanya, akhirnya lolos. Tapi kalau secara politiknya, ya, kalau secara politik kira-kira ini akan terus bergulir apa hanya sebatas jadi wacana aja ini, bro? Seperti yang awal tadi, ini bisa berupa hanya sebatas framing, bisa jadi ini akan terus bergulir. Tapi gini, kalau menurut saya, kalau secara struktural hukumnya kan, bro, emang betul ini bisa terjadi, tapi melalui proses yang panjang secara hukumnya.
ini secara hukumnya itu bisa terjadi, tapi melalui proses yang panjang. Ya bisa-bisa sampai 2029. Sampai masa akhir pemilihannya. Iya, karena gini bro, ini kan harus melalui tahap sidang pleno DPR toh. Sementara DPR saat ini itu sesuai undang-undang itu kan 2/3 untuk melaksanakan, mengesahkan pemakzulan ini kan di DPR untuk menyepakati itu. Sementara dilihat sekarang DPR itu rata-rata orang-orang ya dari koalisi Indonesia Maju bro, ya kan? Itu kayaknya prosesnya panjang itu nanti. Panjang banget iya. ini. Jadi kalau semisal nanti ini disepakati oleh DPR, ya belum tentu harus ditindaklanjuti sean. Gitu. Ada MK, gitu. Nggak tahu ya kalau sekarang ketua MK-nya siapa? Apakah Paman? Kayaknya sudah enggak sih, udah lengser. Gitu. Nanti ada MPR sean. Lah makanya itu bro. Kalau secara teorinya ya harus melalui kesepakatan DPR, lalu dibawa ke MK, lalu disahkan oleh MPR. Nah, secara teorinya emang seperti itu bisa terjadi. Akan tetapi ya tadi secara politik itu sulit katanya. Cukup panjang sekali. Sulit kayaknya bro. Karena ini bukan lagi berbicara ketatanegaraan, tapi politik. Gitu loh. Jadi kalau semisal nanti meskipun dari tim purnawirawan ngotot untuk memperjuangkan itu, ya belum tentu karena di lapangan nih gejolaknya berbeda. Gitu loh. Tapi apapun itu ya namanya aspirasi ya tetap harus dibaca, jangan sampai gak dibaca ya kan bro. Yang jelas harus. DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat namanya, ketika ada aspirasi ya harus dibaca, harus ditanggapi, jangan sampai gak dibaca kan gitu bro. Ya, karena repot. Cuman kira-kira dari masyarakat ini bisa nggak untuk memberikan support untuk pemakzulan atau enggak menolak untuk pemakzulan? Karena sekarang masyarakat ini banyak kubu gitu. Ada yang menjadi timnya Gibranku gitu. Seolah-olah Gibran ini menjadi nabi gitu kan, buat para supporternya itu. Ada yang berusaha untuk menolak gitu. Jadi kita juga jangan hanya berbicara soal kepentingan yang ada di tatanan pusat, tapi ke bawah juga dibutuhkan karena Gibran ini dipilih. Ya. Gitu. Bukan seperti Gus Dur, ya beda. Kalau dari saya ya bro, untuk respon masyarakat, ya sepakat dengan yang kamu bicarakan tadi bro. Di kalangan masyarakat ini pendapatnya beda-beda. Pendapatnya beda-beda. Ada yang sepakat untuk Gibran dimakzulkan dengan alasan ya yang tadi cacatnya administrasi waktu pencalonan, ya kan, sampai merubah undang-undang, terus ya perihal fufu-fafa. Akan tetapi ada yang masih mendukung Gibran untuk tidak dimakzulkan. Ya saya anggap itu mendukung bro, dengan alasan karena Gibran sudah dipilih waktu pemilu. Jelas. Dipilih oleh rakyat waktu itu, ya kan? Dipilih oleh rakyat. Dan segelintir lagi ada yang masih terbelenggu dalam fanatisme politik. Itu cukup bergejolak problemnya, karena melihat akhir-akhir ini dari bagian keluarganya mantan presiden yaitu Joko Widodo, seolah-olah problem ini berdatangan, mulai dari ijazah palsu dan sekarang fokus terhadap problemnya anaknya yaitu pemakzulan, yang seolah-olah ini menjadi tekanan. Nggak tahu masa-masa menjabatnya Jokowi ada masalah apa dengan punya dosa apa gitu ya. punya dosa apa dengan negara ini kok bisa setelah lengser banyak sekali problem yang menimpanya gitu kan, kasihan. Nggak selesai. Ya, padahal kalau lihat dari presiden sebelumnya kayak SBY, seperti SBY
aman-aman aja setelah selesai. Setelah lengser ya jadi pelukis gitu kan. Iya. Jadi pemateri di kampus-kampus. Menikmati gitu loh, menikmati hasil dari perjuangannya kira-kira seperti itu. Tapi yang sekarang berbeda. Seolah-olah banyak sekali masyarakat yang membencinya. Gitu. Dan ini kan menjadi pertanyaan yang cukup besar, jangan-jangan banyak sekali bangkai-bangkai yang ditutupi gitu. Kan repot kalau semisal bangkai ini mulai kecium aromanya, nanti terbuka semuanya. Kan repot. Iya, itu jadi pertanyaan besar itu. Dosa apa sebenarnya? Kok sampai saat ini tetap yang eksis isunya Jokowi, Gibran. Nanti muncul lagi Kaisang. Gak selesai-selesai itu. Jadi seolah-olah Raja Jawa dan beserta koleganya ini masih bermain-main berarti di dalamnya kan gitu nanti. Cukup menarik untuk selalu dibahas problem ini karena pasti setelah ini ada isu lain yang kayaknya yang akan dimunculkan. Tapi ini bro, kalau berbicara isu ya bro, setelah ramainya isunya pemakzulan Gibran, wacana pemakzulan Gibran yang setelah surat cinta itu dilayangkan, ini akhir-akhir ini Indonesia itu bertaburan isu bro, mulai dari yang Raja Ampat, ya, bukan Raja Jawa, Raja Ampat sampai Aceh, ya. Ini apa emang mau menutup, kalau dari pandangannya kamu ya bro, ini emang dibuat untuk menutupi wacana kasus pemakzulan Gibran? Apa emang ini tidak ada unsur politik di belakangnya? Kayaknya ada. Jadi kalau melihat dari situasi politik nasional hari ini, seolah-olah dari dua kubu ini, dari yang pro Gibran dan nggak pro terhadap Gibran, saling tabrak menabrak. yang dari menolak daripada kehadiran lingkaran Raja Jawa ini ditodong terus dengan problem yang akhir-akhir ini dimunculkan. Akan tetapi defense-nya yang dilakukan oleh Gibran dan keluarganya seolah-olah cukup kuat defense-nya. Seperti halnya Bobby yang diberikan mandat untuk mengelola 4 pulau yang dari Aceh, seolah-olah menjadi ancaman yang cukup besar untuk Presiden Prabowo. Jadi kalau anak saya di otek-otek, kalau anak saya sampai mau dimakzulkan, sampean harus ikut loh. Gitu loh. Jadi cukup kompleks problemnya, karena di sisi lain membahas pemakzulan Gibran, tapi dari statementnya Joko Widodo sebagai mantan Presiden ke-7 juga menyampaikan bahwasanya harus sepaket, nggak boleh satu-satu. Padahal jelas mau dilihat di undang-undang pun jelas gitu loh, bahwasanya secara struktural gitu. Tapi kalau berbicara problem dan dinamika yang terjadi di lapangan ya beda lagi gitu. Harus satu-satu. Tapi kalau melihat dari unsur politiknya ini bro, dengan pemakzulan Gibran ini kenapa kok sampai saat ini tetap ramai bro, tetap ramai. Dan saya lihat ya kan, ini hanya praduga sementara bagi saya kan. Ini kan yang memberikan surat cinta terbuka, surat cinta itu yaitu Purnawirawan TNI bro. Nah kira-kira menurut sampean Purnawirawan ini itu berangkat dengan hati nurani, dengan kepentingan bangsa dan negara yang sesuai yang ada di media itu bro, sesuai apa dengan kepentingan bangsa dan negara, atau ini emang pesanan elit politik di belakangnya bro? Wah, kalau udah pesanan ini cukup berat. Karena di negara kita ini seolah-olah semuanya emang bisa dipesan bro, gitu. Mau jadi wakil presiden bisa dipesan kayaknya gitu. Jadi kalau melihat dari dinamikanya yang ada ya, kita sebagai rakyat biasa sulit untuk percaya ke arah-arah dinamika politik yang ada di nasional tuh sulit percaya. Mau bilang iya karena banyaknya
problem yang bermunculan yang seolah-olah memojokkan Gibran, kalau tidak percaya, nanti seolah-olah kita menafikan hal-hal yang seperti ini. Jadi mau nggak mau kita harus selalu menganalisa, melihat situasi dan kondisi politik nasional yang terjadi saat ini. Supaya apa? Kita sebagai masyarakat juga mampu menelaah mana nih yang hanya kegiatannya hanya membuat drama-drama untuk mengadu domba, ujung-ujungnya nanti masyarakat yang diadu dari problem ini. Itu kan nggak enak untuk kita pandang gitu loh. Jadi bagaimana meskipun isu ini bermunculan, ya udah kita menyikapi dengan apa yang kita bisa lakukan gitu. Nggak usah berlebihan seolah-olah kita dari kubunya Gibran, saya adalah bagian dari Gibran gitu. Gibranku ya Gibranku. Dari kubu sebelah saya menolak Gibran untuk lanjut di wakil presiden, kan jangan. Jadi untuk masyarakat kalau apatis ya nggak boleh, tetap harus melihat situasi dan kondisi. Akan tetapi masyarakat harus melek juga terhadap perkembangan ini, itu dibaca betul-betul dengan analisa yang baik seperti itu. Oh iya, supaya gak kemakan isu. Kalau kemakan isu akhirnya nanti diadu domba, kita bisa-bisa kalau di lingkungan kita ya saling tonjok nanti. Duduk di warung kopi ketemu, sampean pendukungnya Gibran. kan bahaya, nanti jadi problem baru itu. Jangan kalau sampai seperti itu, bro. Ya itu, masyarakat kita harus cerdas, harus melek terhadap isu-isu yang dilempar oleh elit-elit politik yang ada di atas, seperti itu. Ya. Jadi kita harus mampu melihat situasi yang seperti ini, di mana negara kita ditimpa banyak problem, meskipun pada awal kampanye banyak sekali gagasan yang harus dijalankan, seolah-olah problem ini menjadi pemanasan buat kita aktif kembali untuk melihat dan mengawal pemerintahan negara kita, baik atau tidaknya, buruk atau tidaknya. Mau gak mau masyarakat juga bertanggung jawab. Iya. Jadi jangan sampai karena presidennya ini, wakilnya ini, menterinya ini, DPR-nya ini, mereka yang bertanggung jawab. No. Tapi semuanya harus ikut andil untuk mengawal ini. Supaya apa? Kesejahteraan itu dirasakan. Iya. Gitu. Dan juga untuk masyarakat, jangan terlalu berlarut-larut terhadap fanatisme politik, bro. Oh ya. Jangan terlalu berlarut-larut terhadap fanatisme politik, karena itu yang jadi pemicu nantinya, bro, untuk saling dibentur-benturkan. Nanti bisa luka kalau sering-sering dibenturkan itu. Ya. Cukup membahayakan. Jadi untuk segmen kali ini saya rasa cukup menarik ini, bro. Kira-kira ada pesan-pesan untuk masyarakat, bro? Nggak ada, saya juga masyarakat. Oh iya, saya juga masyarakat ya. Jadi nggak perlu dikasih pesan-pesan, cukup pesanan Sang Gibran kepada bapaknya. Gimana? Saya rasa cukup ini, bro. Udah hampir berapa menit ini? Boleh. Cukup ya? Mungkin bisa ketemu di segmen selanjutnya, bro. Ya wes, tutup.